warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kakak dan abang. Sehat hari ini? Ya, saya lihat mukanya cerah ceria semua hari ini. Sepertinya tadi malam mimpinya bagus-bagus ini ya. Tadi malam pasti mimpi ketemu cowoknya. Makanya mukanya yang cowok mimpi ketemu ceweknya, jadi mukanya cerah ceria hari ini ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Karena kita masih masa pandemi, Bapak mengingatkan ya untuk kita selalu menjaga menjalankan protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID ya, karena Indonesia belum 100% terhindar dari COVID walaupun Pak Presiden sudah membolehkan kita tidak pakai masker, tapi kita tetap harus waspada. Ya, tadi di awal kita sudah cuci tangan ya, itu salah satu bagian dari protokol kesehatan ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Silakan ketua kelas, Bang. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita tadi berdoa ya, kegiatan selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kakak dan abang semua pada hari ini ya. Saya mulai dari ngecek tangan ya, kakak ya, abang ya. Iya. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak Ispadila. Hadir. Iya. Francisca Teresia Upu. Saya. Wisma Aldo Putra. Hadir. Oke. Najwa Aini. Hadir, Pak. Baik. Gabriel P. Girsam. P-nya apa nih, Bang? Purba ya. Berarti Gabriel Purba Girsam. Oke. Febrian. Hadir. Ya, 12. Lista Lestari. Hadir, Pak. Baik. Tirta Prayuda. Hadir. Oke. Frederika Herma Octaviana. Hadir. Baik. Keisha Aruna Putri. Hadir, Pak. Baik. Gira Isma Ramadhania. Hadir. Baik. Prasasti Widya Sita. Hadir. Putri Andini. Hadir, Pak. Baik. Natasha. Hadir, Pak. Ya. Sabit Hafizur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Rizky Mulia Patih. Hadir, Pak. Berikutnya Radika. Salsabila Reharnaya Renata. Hadir, Pak. Baik. Anindita Putri Indriansa. Hadir, Pak. Oke. Yohanes Rafael Olawan. Hadir, Pak. Ya. Terakhir Rian Habibi Al-Ghifari. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Berarti di kelas kita hadir semua ya. Hadir. Oke, alhamdulillah berarti kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa hadir ke sekolah seperti biasa. Kita belajar. Baik ya. Kegiatan berikutnya ya, supaya kalian hari ini fokus ya, supaya fokusnya terjaga, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Bapak melakukan breaking dengan cara Bapak akan menunjukkan satu jari atau dua jari atau tiga jari, kalian akan melakukannya dengan tepukan tangan. Berarti kalau jarinya satu, tepuknya Satu. itu juga yang lainnya. Oke ya, siap ya? Siap. Kalau yang salah, hukumannya apa? Nyanyi. Joget, Pak. Ya, joget ya. Iya. Kita tes dulu ya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya mulai lagi ya. Saya perhatikan. Siap ya? Siap. Ya, matanya fokus ke saya. Oke ya, yang salah nyanyi.
Siap? Siap. Ya, tidak apa-apa, beberapa orang ada yang salah, berarti fokusnya masih tertinggal di periode dan terbagi. Yang sudah pas melakukan, berarti sudah mulai fokus. Dan saya berharap abang dan kakak semua, fokusnya ini bisa terjaga sampai selesai pembelajaran pada hari ini. Oke ya? Siap ya? Siap, Pak. Semangat? Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait materi kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Ya, mengidentifikasi teks laporan dan jawaban. Nah, itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya, apa yang dapat kalian pahami dari pembelajaran sebelumnya tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan itu? Silakan. Saya Pak. Ayo Kak, silakan Kak Salsa. Dari yang saya ketahui, struktur dari teks laporan percobaan ada 8 Iya. dan juga kaidah kebahasaannya ada 4. Oke, terima kasih. Saya Pak. Ya, silakan Kak. Oke, yang saya ketahui ada 8, tapi saya akan menyebutkan 4. Ya, coba silakan Kak. Yang pertama tujuan, yang kedua pengertian, Ya. yang ketiga landasan teori, Ya. yang keempat latar belakang. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan 4-nya lagi? Saya Pak. Ya, kelompok mana ini? Ada, kocok dulu ya, silakan. Yang kelima alat dan bahan, yang keenam langkah-langkah, yang ketujuh hasil percobaan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Baik, terima kasih. Berarti ada 8. Ya, baik. Ada yang ingin menambahkan dari struktur kebahasaannya? Ya, Pak. Adapun unsur kebahasaan teks laporan percobaan yaitu 1. Menggunakan sinonim dan antonim, 2. Menggunakan kata bilangan, 3. Menggunakan kalimat perintah, 4. Menggunakan kata hubung. Baik Pak. Baik, setelah kalian tadi menyampaikan beberapa hasil pembelajaran minggu lalu ya, pertemuan yang lalu, bahwa struktur kebahasaan, struktur teks laporan percobaan ada 8, kemudian unsur kebahasannya ada 4 ya. Nah, pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Tapi ada penekanannya. Kalau minggu lalu kita hanya mempelajari atau mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaannya saja, pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada menelaah. Jadi ada bedanya tuh. Kalau kemarin hanya mengidentifikasi, sekarang kita menelaah. Ya, jadi KD 3.2-nya menelaah. Nanti akan Bapak sampaikan KD-nya ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi inti nanti, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu ya. Sedikit motivasi terlebih dahulu bahwa pembelajaran hari ini ya akan sangat bermanfaat bagi kalian ya pada saat berada di masyarakat ya. Nanti kalian akan terbiasa menemukan teks laporan percobaan ya. Karena kalian sudah pernah belajar, maka nanti akan tahu seperti apa teks laporan percobaan. Bahkan mungkin nanti akan mencoba mengikuti, menerapkan apa yang disampaikan dalam teks tersebut ya. Karena teks laporan percobaan ya, maka akan melakukan percobaan ya, gitu ya. Sebelum kepada kegiatan inti ya, Bapak akan memberikan beberapa hal. Kalian bisa lihat PowerPoint atau salin dia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah salin dia. Di depan ya, Pak akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran ya. Oke, fokus ke depan ya.
Ya, ini adalah KD kita pada hari ini. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, KD-nya adalah menelaah. Kalau kemarin mengidentifikasi, sekarang menelaah. Yaitu, ada yang bisa bantu bacakan? Nah, silakan, coba bacakan. Pak, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengarkan atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Kakak Gira ya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan untuk membacakan. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan indikator pencapaian kompetensi. Ada yang bisa membantu membacakan? Silakan. Oke, silakan Kak Andin. Ya. Indikator yang pertama mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. Dan yang kedua menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi setelah indikator, kita masuk ke KD keterampilan. Ada yang bisa membantu Bapak membacakannya? Silakan. Oke, silakan Kak Prasasti. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Baik, terima kasih kepada Kak Prasasti. Ya, tepuk tangan. Berikutnya Bapak tampilkan indikator pencapaian kompetensi bagian keterampilan. Ada yang bisa membantu membacakan? Ya, Ya, silakan Pak Yohanes. indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 menerapkan pemahaman struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Saya akan menampilkan contoh dari teks laporan percobaan ya. Silakan kalian simak, kalian amati di depan ya contohnya. Ya, sudah mulai loading ya. Nanti sudah muncul, silakan diamati. Strukturnya ya, ada berapa gitu ya. Ini berarti sinyal kita ini agak berpengaruh. Ya, kelihatannya gitu, yang di belakang kelihatan nggak? Ya, Bapak besarkan dulu sedikit. Kelihatan? Ya, ini adalah materi faktual kita ya, contoh teks laporan percobaan. Ya, di sini ada Bapak buat sebuah teks yaitu judulnya membuat pelangi. Ya. Nah, di situ ada tujuan, kemudian ada pengertiannya, ya. Lalu ada landasan teori, ya. Latar belakang, alat dan bahan sama seperti yang kalian sebutkan di bagian awal tadi. Karena ini sudah kita lakukan kemarin nih kan. Mengidentifikasi ini sudah kita lakukan kemarin, ya. Nah, ini contohnya saja. Bapak tampilkan contohnya saja, ya. Nah, nanti pada kegiatan hari ini kita akan menelaah ya aspek kebahasannya maupun strukturnya ya, nanti akan Bapak bagi kelompok. Oke ya, sekarang kita kembali ke media pembelajarannya. Yang berikutnya Bapak akan tampilkan satu buah video ya, silakan kalian dengarkan. Ini karena berhubung alat audio kita pengeras suaranya tidak berfungsi dengan baik, hanya mengandalkan suara di infocus, jadi mohon agak tenang supaya bisa terdengar ya videonya. Baik, sekarang kita saksikan videonya dulu. Jadi ini adalah video percobaan sederhana, silakan kalian lihat, silakan diamati apa yang tidak ada di situ strukturnya ya.
tadi kan kemarin sudah Selama pelajari campaign ada ini, aku 8. banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Ya, oke. Hai, saya Ibu Sela. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya akan mempraktikkan sebuah percobaan sederhana tentang reaksi lada dan sabun cair. Alat dan bahannya adalah mangkuk, lada, sabun cair, dan air. Langkah-langkahnya yang pertama, tuang air ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan lada. Kemudian celupkan jari tangan ke dalam sabun cair seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam mangkuknya. Nah, maka reaksi yang ditimbulkan dari sabun dan lada adalah lada akan menjauh dari sabun cair. Sekian percobaan sederhana hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, sudah memberikan informasi kepada kami semua. Baik, ya, walaupun virtual ya, boleh Bapak mengucapkan terima kasih. Walaupun hanya video YouTube ya, kita wajib berterima kasih. Baik, jadi itu sudah Bapak tampilkan. Tadi ada contoh teks laporan percobaan, kemudian ada videonya ya, video percobaannya. Nah, ini tadi kaitannya ya. Berikutnya ya, Bapak akan sampaikan materi pembelajaran konseptual. Kalau tadi yang faktual, sekarang yang konseptual. Konseptualnya yaitu struktur ya, dan kaidah. Kenapa disebut materi konseptual? Karena sifatnya masih bersifat konsep ya, berupa konsep. Paham ya konsep ya? Jadi konsep saja, misalnya struktur teks bahasa itu ada berapa? Ada 8 gitu ya. Kemudian kaidah kebahasanya ada 4. Nah, itu konsep. Jadi disebut dengan materi konseptual. Lalu yang berikutnya ada materi prosedural, yaitu materi yang menyajikan langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di meja kalian masing-masing, di situ sudah ada ya, ada materi faktualnya, ada materi konseptualnya, lengkap dengan materi prosedural. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada pernyataan umum, ya, pernyataan umum. Jadi Bapak perjelas dari yang kita pelajari kemarin. Yang pertama pernyataan umum, ya, tujuannya. Yang pertama ada tujuan, ya. Contohnya adalah, ya, contohnya ini contoh bunyi kalimatnya. Percobaan ini bertujuan mengetahui cara pembuatan pelangi dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Itu tujuan, kalimat tujuannya. Berarti ada tujuannya. Yang kedua, kalimat pengertiannya, contoh pengertian, yaitu menjelaskan pengertian dari objek percobaan. Jadi dari pengertian ini menjelaskan objek percobaan. Kalau misalnya di situ pelangi, maka diberikan penjelasan pelangi itu apa. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini contoh pengertian, ya. Pelangi adalah pembiasan cahaya dikarenakan percikan-percikan air terkena matahari, lalu membentuk sebuah busur cahaya yang mempunyai 7 warna. Ini contoh bagian pengertian tadi. Sekarang Bapak lanjutkan ke landasan teori, ya, bagian landasan teori, di mana di sini menampilkan teori yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Contohnya, Newton beranggapan jika pelangi adalah spektrum dari pembelokan sinar yang masuk lewat prisma.
Di dalamnya ada 7 warna dasar, yakni merah, oranye, kuning, hijau dan merah dan ungu. Nah, itu landasan teori. Jadi berarti ada teori yang kita pakai dalam laporan percobaan itu, ya. Berikutnya latar belakang. Nah, ini latar belakang bagian yang memuat, ya, kenapa percobaan tersebut dilakukan. Ya, di sini dinyatakan bahwa percobaan ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu tentang proses terbentuknya pelangi. Itu latar belakang diadakannya percobaan membuat pelangi tadi. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya, ya, ada sinonim dan antonim. Ya. Yang pertama contoh sinonim, misalnya bertemu, berjumpa. Jadi sinonim itu adalah kata yang maknanya sama. Jadi bukan persamaan kata, tapi persamaan makna kata. Jadi maknanya sama. Katanya berbeda tapi maknanya sama. Contohnya di sini bertemu dengan berjumpa, itu sama saja maknanya, ya. Kemudian matahari dan mentari. Berikutnya antonim, ya. Itu makna yang berlawanan, ya. Misalnya kaya, miskin, kemudian tinggi rendah. Baik. Berikutnya kata bilangan. Ya, kata bilangan, misalnya 1, 2, 1 jam, 1/4, setengah, gitu ya. Lalu ada lagi misalnya kata hubungnya. Apa di situ, Kak? Ada dan atau dengan, bahwa, namun, meskipun, sedangkan, sampai, oleh karena itu, untuk, dan lain-lain. Baik, karena sudah sama-sama membacakan, Bapak tampilkan yang ini. Terima kasih. Ya, baik. Nah, itu pengantar materi kita, ya. Pengantar materi kita. Baik. Setelah tadi Bapak menyampaikan KD dan seterusnya sampai ke garis besar materi, ya, Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Paham, ya? Paham. Jadi Bapak akan sebutkan, karena ini kan masih acak gurunya, ya, masih belum dikelompokkan. Nanti setelah Bapak sebutkan namanya masing-masing, silakan langsung ke kelompoknya masing-masing, ya. Kelompoknya, dengarkan, ya, pembagiannya. Siap, Abang kakak semua? Siap. Kembali, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang kegiatan lain, ya. Baik, Bapak akan bagi kelompok supaya kalian tidak ngantuk, ya. Kita akan bekerja bersama-sama, ya. Jadi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini menggunakan pembelajaran problem based learning dari yang sudah disampaikan di depan, ya. Jadi model ini adalah kalian akan saya berikan permasalahannya ada di LKPD, nanti akan saya bagikan. Dan itu harus kalian selesaikan bersama kelompok yang akan saya bagi. Paham, ya? Paham. Ini akan menyelesaikan masalah. Baik, kelompok 1, Prasasti sebagai ketua, ya. Nanti setelah saya sebutkan semua baru pindah, ya. 1, Prasasti, kedua Faiz, ketiga Febrian, keempat Keisha, kelima Rizky, ya. Kelompok 2, Najwa sebagai ketua, kemudian ada Wisma, ada Fitriani, Radika dan Rian Habibi. Bukan Fitriani, ya. Mari kita ganti, ya. Ya, lupa saya di sini. Kelompok 3, Gabriel, Francisca, Tirta, Anin Ditya dan Yohanes, ya. Kelompok 4, Salsabila, Sabit, Natasha, Andini, Lista, ya, Gira. Ya. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Baik, tadi Bapak sudah bacakan kelompoknya. Sekarang dalam hitungan ketiga sudah bergabung dalam kelompok masing-masing. 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih. Sudah di kelompok masing-masing, ya? Sudah, oke, ya.
Ya, baik. Bapak akan bagikan LKPD ini kepada kelompok, ya. Silakan setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang Bapak berikan di dalam LKPD ini, ya. Silakan didiskusikan dengan kawannya. Sumbernya sudah ada di meja kalian, sudah ada buku paket 1. Kemudian bahan aja sudah saya bagikan 1, ya. Ada gawai, HP nanti 1 orang mencatat, 1 orang melihat buku, 1 orang melihat bahan pembelajaran, 2 orang mencari di internet. Nah, jadi kalian harus selesaikan permasalahan itu dengan berbagai macam sumber, ya. Oke, sekarang ini LKPD kelompok 1. Kemudian ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya, ya. Ini LKPD kelompok 1. Baik, kakak dan abang sudah berada di kelompok masing-masing, ya. Sudah berada di kelompok masing-masing. Sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tadi ada contoh teks laporan percobaan, lalu ada yang kedua ada video pembelajaran. Nah, dari yang kalian amati, 2 bahan pembelajaran yang kalian amati tadi, barangkali ada yang menemukan, ya, ada menemukan kekurangan atau kelebihan, silakan. Ada yang bisa mengungkapkan? Oke, Kak, silakan. Ya, silakan, Kak. Kalau dari video pembelajaran, Diri boleh, Kak, diri dari temannya. video yang saya lihat itu hanya menemukan 3 struktur. 3 struktur saja. Baik, kata kakak Najwa, hanya ada 3 struktur dari video. Ada yang bisa menjelaskan 3 struktur itu apa? Yang di video tadi? Sementara strukturnya ada berapa? 8. Berarti kurangnya berapa? 5. Berarti ada 5 kekurangannya, ya. Nah, itu di videonya. Berarti kalian bisa lihat ada tidak perbedaan antara contoh teks laporan dengan video? Ada ya? Nah, jadi karena kepentingannya untuk buat video, mungkin di situ hanya ditampilkan hal dan bahan, langkah-langkah dan hasil saja. Sementara struktur yang lainnya dilupakan. Tetapi pada saat kita menulis teks laporan yang sesungguhnya dalam bentuk tertulis, ya, maka strukturnya itu harus kita lengkapkan. Yang pertama ada apa tadi? Tujuan. Kedua ada pengertian. Ketiga ada teori. Keempat latar belakang masalah. Latar belakang masalah, ya. Kelima enam. 7 8. Jadi 8 itu harus ada kalau dalam bentuk tertulis. Apakah dalam video tidak boleh? Boleh. Lebih baik, ya. Jadi pada saat kita buat video, dan terus dulu tujuannya apa, pengertiannya apa, sampailah ke bagian kesimpulan. Itu akan lebih baik. Nah, nanti kapan-kapan kita bikin proyek, ya. Kita bikin proyek, kalian membuat. Nanti ada kaitannya dengan materi keterampilan kita, ya. Nah, jadi akan melakukan satu kegiatan laporan percobaan, gitu ya. Oke. Baik, Bapak sudah bagikan LKPD-nya, silakan didiskusikan dengan teman-teman, ya. Kalian bisa menggunakan 3 sumber, ada buku paket, ada bahan ajar dan internet, ya. Ya, Bang. Tuh, Bang Yuda main main. Kenapa? Main apa, Bang? Apa tuh, Bang? Apa yang dibawa, Bang? Coba tunjukkan dulu. Ya, coba tunjukkan dulu. Iya, ternyata alat senam, ya. Bagus, tapi penggunaannya tidak tepat. Boleh dipakai nanti setelah pembelajaran, ya. Oke, Bang, mungkin bisa supaya bisa aman, Bang, simpan di meja Bapak dulu, Bang. Iya, terima kasih. Terus kita mengetahui kadar vitamin C. Nah, habis itu tujuan pengertian, landasan teori, latar belakang, data dan bahan. Terus langkah-langkah percobaan, terus kita carikan. Ini kan gini kan? Nah, hasil percobaan. Terus. Oh, udah. Nah, nanti kita ambil bagian ini. 8 struktur. Nah, Natasha sama Lista tolong cari di buku, ya. Radika tolong cari di internet. Dan kalian coba baca LKPD yang dikasih Bapak. Nanti kalau udah di jawabannya kita diskusikan ulang.
terus simpulan yang ke. Jadi di sini kita mengamati vitamin C. Jadi tujuan vitamin C itu apa gitu? Itu tolong dicari. Apa tujuan kita untuk mempelajari pengamatan ini? Tujuan menguji kandungan vitamin D pada bahan itu kandungan makanan dapat mengandung amino. ini ada ya. Berarti nanti kata-katanya kita sambungkan ya biar oke. Ini dapat dulu. Titik semua percobaan yang terdapat dalam Oh iya bang, ini bang di sini bang. Yom, nah di sini ngomong. Oke om, yom. Dari dulu tuh. laporan percobaan di sahabat secara lengkap dan senjati dari struktur ada di buku kan siap kak isi struktur teksnya Siapa? Ini ada penelaah. Namanya materinya. Bagian mana tadi baca? Tujuan kan? Pak udah lah pak. Vitamin adalah suatu zat organik. iya Terus kalau bawang manis itu kira-kira ada nggak sih? Jeruk Berarti masak boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Nanti dalam itu. Kalau kamu tujuannya sama itu tuh ditambah-tambah boleh nggak nanti? Faiz Indonesia kan spesialty bagian yang itu tujuannya nanti Faiz bagian al-alfan. Boleh kan? boleh Ya. Nanti saya cari bagiannya bentuknya nanti Faiz. proses Cari apa? Bisu. biologis ya. Dalam jumlah sedikit. Nah, struktur apa percobaan adalah hasil menjelaskan percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari lapor percobaan segala macam juga. Terus ntar belakangnya kita udah Jadi tinggal kita salin yang ini aja, langkah-langkah, terus hasil percobaan. terus apanya tadi di Nah, di HP kan udah kau carikan. Nah, terus habis itu tinggal kita salin aja nih. Apa-apa aja nih. kita masukkan biar kita Semuanya, segala macam. Ya. Itu yang dari buku Sabit Kalau dari sini ada kayak kekurangan vitamin C, ada kelebihannya gitu. Biasa buat cegah sariawan gitu ya. Tapi Boleh kalau kekurangannya lah, macam kebalikan kena sariawan dan pendarahan pada kulit. Oh, jadi tinggal ditekan jar nih. Tinggal ditambah dikit-dikit aja nih. terus yang apa tadi nama ya anak-anak udah jadi ya dari gimana tadi Isinya? Sudah? Kelompok ini bagaimana? Sudah menemukan? Sudah. Untuk sudah. Untuk kebahasaan? Ada masalah? Aman? Mantap. Ya, mantap. Lanjut, kelompok ini? Sudah? Untuknya apa? Aman. Pintar. Untuk kebahasaan? Oke ya, sudah ya. Oke, baik. Lanjutkan. Keras. Oke. Sudah nggak?
menit lagi. Setelah itu kita presentasi ya. Silakan diselesaikan. Yang belum selesai mencatatnya silakan selesaikan jawabannya. Nanti kita akan mempresentasikan. Nah, untuk mempresentasikan nanti boleh anggota kelompok, boleh anggota yang lain. Baik, itu anggota yang lain ya Pak. Mau presentasi di mana? Berdiri? Berdiri. Berdiri ya Pak. Duduk ya. Berdiri depan. Iya, berdiri. Ya, tidak. Ya, silakan. Saya ada waktu berapa 5 menit. Ya, kita akan. Ya, silakan diproduksi dulu. Jadi kita akan aktifkan. Terima kasih. Mantap. Nah, siap. Oke. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, kita akan presentasi. Yes. Siapa dulu mau maju kelompok 1 atau 2? Kelompok berapa ini? 4. Ya, nanti jangan lupa pada saat presentasi sebutkan nama kelompok dan nama anggota. Ya. Baik, yang lain silakan didengarkan presentasi dari kelompok 4. Ya, presentasi dari kelompok 4 silakan didengarkan. Kalau ada kekurangannya boleh ditambah. Baik, kelompok 4 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Salsabila Naharnaya Renata sebagai ketua kelompok dan juga saya Frederika Hermawati Fiona. saya Ira Ismara Madina. Saya Putri Andini. Saya Sabit Hafizur Rahman. Dan kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, yang lain dengarkan ya hasil diskusi kelompok kawannya. Yang pertama yaitu tujuan. Mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan dan minuman yang diuji dengan menggunakan larutan amilum ioda atau betadin. Ya. Yang kedua, pengertian. Vitamin adalah suatu zat organik yang diperlukan tubuh sebagai peraturan proses fisiologis tubuh. Oke, lanjut. Oke, giliran bacanya boleh, silakan. Terus yang ketiga itu landasan teori. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan skobutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi dan gusi. Ya. Latar belakangnya, vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan skorbutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi dan gusi. Iya. Oke, lanjut. Masih ada? Kak? Ya, lanjutkan. Ya, Oke, terus silakan. yang selanjutnya alat dan bahan. Menjelaskan alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan uji kadar vitamin C pada makanan dan minuman. Terus langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dari percobaan yang akan dilakukan sehingga orang yang akan melakukan percobaan akan lebih mudah dalam melakukan tanggapan percobaan. Iya. Lanjutnya, masih Yang ada? berikutnya hasil Oke. percobaan. Bagian ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Hasil percobaan menunjukkan kadar vitamin C pada makanan atau minuman yang diuji. Bagian ini juga menjelaskan kadar vitamin C pada makanan atau minuman yang diuji. Selain itu, juga disampaikan urutan makanan atau minuman yang memiliki kadar vitamin C dari yang tertinggi sampai yang terendah. Silakan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan percobaan, beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C. Oke, masih ada? Sudah? Hasil kebahasaannya?
hasil penelitian kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, barangkali ada kelompok lain ada yang menambahkan. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ada yang menambahkan, silakan. Atau kurang jelas penjelasannya? Jika tidak, saya akhiri. Ya, boleh diakhiri, Kak. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang kita akan ke kelompok berikutnya. Presentasi kelompok berapa lagi yang mau? Ya, kelompok berapa Bang? Satu, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Febrian sebagai pembuka presentasi, Prasasti sebagai ketua kelompok, dan Rizky Mulia Fatin, Faiz Fadila, dan Kesha Aruna Putri sebagai anggota kelompok. Struktur teks laporan percobaan. 1. Tujuan: mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan dan minuman yang diuji dengan menggunakan larutan amilum lodida atau betadine. 2. Pengertian. Vitamin adalah suatu zat organik yang diperlukan tubuh sebagai pengaturan proses fisiologis tubuh. Landasan teori. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan skorbutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi, dan gusi. Latar belakang. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan skorbutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi, dan gusi. Alat dan bahan. Menjelaskan alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan uji kadar vitamin C pada makanan dan minuman. 7. Hasil percobaan. Bagian ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Hasil percobaan menunjukkan kadar vitamin C pada minuman atau makanan yang diuji. Bagian ini juga menjelaskan kadar vitamin C pada makanan atau minuman yang diuji. Selain itu, juga disampaikan urutan makanan atau minuman yang memiliki kadar vitamin C dari yang tertinggi sampai terendah. Oke, baik, lanjut. Kebahasannya ya. Ya. 8. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C. Unsur kebahasan teks laporan percobaan. Pertama, sinonim dan antonim. Jumlah ekstrasari antonim banyak sedikit. Kata bilangan. Yang pertama ada secukupnya, 2 1 botol, 3 6 buah, 4 1 buah, 5 1 tablet. 4. Kalimat perintah. 1. Ambillah ekstrak dari bahan-bahan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat. 2. Larutkanlah 1 tablet vitamin C. 3. Isilah tiap tabung reaksi dengan amilum iodida sebanyak 1 ml. 4. Masukkanlah tetes demi tetes ekstrak atau larutan buah-buahan tadi. 5. Catatlah beberapa tetes yang diperlukan agar larutan amilum iodida menjadi jernih. 5. Kata hubung. 1. Dan 2 atau 3 walaupun 4 maupun 5 bahwa. Oke, habis? Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ada yang bertanya? Silakan. Barangkali ada yang ingin menanggapi? Tidak ya?
Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berikan aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan lanjut. Saya mulai dari Mbak Natasha. 1. Tujuan mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan atau minuman yang diuji dengan menggunakan larutan Amilum, chlorida atau betadine. Tujuan lainnya adalah mengetahui percobaan reaksi redoks, mengidentifikasi senyawa yang bereaksi, dan mengetahui hasil dari percobaan yang dilakukan. 2. Pengertian. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasuk dari makanan atau minuman. 3. Landasan teori. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau. Kekurangannya vitamin C mengakibatkan skrobutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi dan gusi. Oke, lanjut. Silakan. Selesaikan. Baik, saya akan melanjutkan. Ya, buat adakah biar kawan yang lain bisa dengar? Silakan. Yang keempat, latar belakang. Percobaan ini dilatar belakangi karena rasa keingintahuan tentang kandungan vitamin C pada makanan atau minuman. Ya. Mari kita bahas alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebuah gelas, air, betadine, vitamin C atau asam ascorbat dan batang pengandung. Ya. Yang keenam, langkah-langkahnya. Masukkan air ke dalam gelas. Masukkan 20 tetes betadine ke dalam gelas yang berisi air. Aduk hingga rata atau tercampur rata. Masukkan 1 vitamin C ke dalam larutan betadine dan lihat reaksi yang akan terjadi. Larutan betadine berubah menjadi kuning kembali. Hasil percobaan. Hasil dari percobaan tersebut adalah air yang dicampur dengan betadine tersebut berubah menjadi bening. Dikarenakan dimasukkannya vitamin C ke dalam larutan betadine tersebut. Kenapa ya? Ya, kenapa ya? Katakan. Hal ini dikarenakan terjadi reaksi reduksi antara betadine dengan vitamin C. Perlu kita ketahui, betadine mengandung ion iodin dengan rumus molekul I2. Ya. I2 akan bereaksi dengan vitamin C atau asam ascorbat dengan rumus molekul C6H8O6 dengan persamaan reaksi C6H8O6 ditambah I2 menjadi C6H6O6 ditambah 2I ditambah 2H. Saya persilakan. Yuk, usul ke perasaan. Kesimpulan. Nomor 8, kesimpulan. Isinya 1. Percobaan reaksi antara I2 atau betadine dengan C6H8O6 atau vitamin C merupakan reaksi reduksi. 2. Senyawa yang bereaksi yaitu I2 tambah C6H8O6 nyari keluarnya menjadi C6H6O6 tambah 2I tambah 2H. 3. Hasil dari percobaan yang dilakukan adalah hilangnya warna kecoklatan pada larutan klorium karena ion klorium yang terlarut dalam air diikat oleh C6H8O6 atau vitamin C. Oke, lanjut. Unsur pembahasan teks laporan percobaan. Nomor 1. Sinonim bening sama persamaannya dengan makna jernih.
Antonim kecil sama besar, banyak dan sedikit. Lanjut. Yang ketiga kata bilangan. 1 buah gelas, 2 buah keras, 3 1 vitamin, 4 kalimat perintah. Ya, lanjut. 1 memasukkan air ke dalam gelas, 2 masukkan 20 tetes betadin ke dalam gelas yang berisi air, 3 aduk hingga rata atau tercampur rata, 4 masukkan 1 vitamin C ke dalam larutan betadin dan lihat reaksi yang akan terjadi. Oke, habis. 5. Kata hubung. 1 dengan, 2 dari, 3 agar, 4 dikarenakan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah kelompok lain ingin menambahkan? Ya, silakan. Kelompok lain barangkali ada tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup, Kak? Baik, jika tidak ada, saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu, aku dulu. Kelompok terakhir. Silakan, Pak. Boleh dibacakan sambil duduk, sambil berdiri itu boleh. Silakan. Yang lain fokuskan ke presentasi kelompok terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan hasil diskusi kami. Ya. Struktur teks laporan percobaan. Tujuan mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan atau minuman yang diuji dengan menggunakan larutan amilum, klorida atau betadin. Ya. Pengertian, vitamin adalah suatu zat organik yang diperlukan tubuh sebagai pengaturan proses fisiologis tubuh. Landasan 3. Landasan teori. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan skorbutum, pendarahan pada kulit, kerusakan sendi dan gigi. 4. Latar belakang. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Kekurangan vitamin C mengakibatkan pendarahan pada kulit, kerusakan sendi dan gigi. 5. Alat dan bahan. Menjelaskan alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan uji kadar vitamin C pada makanan dan minuman. 6. Langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dan percobaan yang akan dilakukan sehingga orang yang akan melakukan percobaan akan lebih mudah dalam melakukan tahapan percobaan. 7. Hasil percobaan. Bagian ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah tetesan yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan C pada makanan tersebut. Hasil percobaan menunjukkan kadar vitamin C pada makanan atau minuman yang diuji. Bagian ini juga menjelaskan kadar vitamin C pada makanan atau minuman yang diuji. Selain itu juga disampaikan urutan makanan atau minuman yang memiliki kadar vitamin C dari yang tertinggi sampai terendah. Kesimpulan, berdasarkan percobaan, beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C. Diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kandung kadar vitamin C. Oke, lanjut. Unsur kebahasaan. Unsur kemasan teks laporan percobaan. Unsur sinonim. Ekstrak sari. Antonim banyak sedikit. Kata bilangan 1 buah, 1 botol, secukupnya, 1 tablet, 6 buah. Kalimat 1. Ambillah Apa dulu, Bang? Kalimat
Sudah ya. Oke. Lengkap berarti. Lanjut. Nah, 1. Ambil ekstrak dari bahan-bahan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat. 2. Larutkanlah 1 tablet vitamin C. 3. Isilah tiap tabung reaksi dengan amilum klorida sebanyak 1 ml. 4. Masukkanlah tetes demi tetes ekstrak atau larutan buah-buahan tadi. 5. Catatlah beberapa tetes yang diperlukan agar larutan amilum klorida menjadi jernih. Kata hubung: 1. Walaupun 2 bahwa, 3 dengan, 4 dari, 5 agar. Ya. Silakan. Barangkali ada kelompok lain yang ingin menanggapi, boleh ditanggapi. Apakah yang disampaikan, yang dikerjakan? Karena ini permasalahannya sama ya. Permasalahan yang Bapak berikan di LKPD sama. Jadi kemungkinan kalian akan menemukan beberapa jawaban yang ada yang sama, ada yang beda dari kalian. Nah, boleh dikomentari yang beda, boleh dikomentari yang sama, boleh dikomentari. Silakan. Silakan. Dari kelompok 4 ada tanggapan? Tadi kelompok 4 tegap tidak? Tidak. Apa yang kurang disampaikan tadi? Unsur kebahasaan. Berarti unsur kebahasaannya belum dikerjakan. Kelompok sana enggak? Oke? Oke. Kelompok ini? Lengkap. Kelompok ini? Lengkap. Yang dibahas lengkap? Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kalian tadi sudah berdiskusi kelompok, ya, sudah menyelesaikan permasalahan yang saya berikan di LKPD, ya, sudah menggunakan bahan ajar, sudah menggunakan buku dan internet untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan di dalam LKPD. Setelah kalian berdiskusi tadi, ya, sebelum kita merefleksi pembelajaran secara umum, kita akan merefleksi dulu kerja kelompok di LKPD. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan, ya, mungkin kelemahannya, kekurangannya, ya, dari kalian mengerjakan LKPD itu. Silakan, barangkali ada yang bisa membukakan. Apakah misalnya kalian mudah menemukan apa yang saya perintahkan dalam soal di LKPD itu, atau mengalami kesulitan? Soalnya mudah dipahami? Mudah. Bisa ditemukan? Bisa. Ya. Berarti untuk LKPD tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ya, baik. Oke. Berikutnya, barangkali ada yang ingin, ya, sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang mau menanggapi dulu dari hasil presentasi kelompok temannya tadi. Silakan. Aku beri kesempatan. Kalau tidak ada, nanti kita ke refleksi pembelajaran secara umum. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Kak Salsa ada? Tidak ada. Datang? Prasasti? Tidak ada. Kelompok Gabriel? Tidak ada ya? Sana? Sebelum menutup pembelajaran, ya, Bapak akan melakukan refleksi dulu, ya. Baik, ini nampaknya sudah lama-lama ya, kita tes lagi, ya, segar, ya. Masih ingat ya? Masih. Ya, terima kasih. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, dari awal sampai akhir, ya, sampai detik ini, ya, kira-kira apa yang dapat kalian refleksikan dari pembelajaran tersebut? Pembelajaran kita hari ini, apakah misalnya pembelajaran menyenangkan atau tidak, ya? Apakah materinya sulit atau tidak? Menyenangkan. Gimana? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan pembelajarannya? Karena udah mengerti. Apa lagi yang bersenang? Tidak sulit. Karena didiskusikan bersama kelompok. Apalagi senang tidak dengan video yang saya tampilkan? Senang. Pembelajarannya membuat senang.
dari materi hari ini yang kalian temukan? Ada tidak kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan di FKPD? Tidak. Ada tidak kesulitannya? Tidak ya, sana tidak ya? Tidak. Oke. Di sini adakah? Karena juga? Tidak ya? Tidak ada kesulitan? Oke, berarti tidak ada kesulitan. Nah, karena tidak ada kesulitan berarti siswa Bapak sudah pintar semua ya. Kita menyelesaikan permasalahan yang diberikan ya di FKPD sesuai dengan model pembelajaran kita, yaitu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi sudah memberikan masalahnya, sudah kalian diskusikan ya dari berbagai sumber, dari internet, dari buku dan dari bahan ajar yang Bapak berikan. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkannya? Ya, silakan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, baik dari segi struktur ataupun dari segi kaidah berbahasa? Silakan. Ini akan Bapak berbuat dengan kesimpulan Bapak. Silakan mungkin dari kelompok lain, dari kakak dan abang yang ingin menambahkan apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan juga. Kalau strukturnya bagaimana? Apa yang dapat kita simpulkan dari strukturnya? Silakan. Sekarang kita akan menyimpulkan ya, Bapak bisa bantu. Siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, silakan Kak. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa lihat bahwa dari video tadi sama teks laporan itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau di video tadi itu strukturnya cuma ada 3, padahal harusnya 8. Ada 8. Sedangkan dalam video hanya ada 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat saya, Kak. ya, silakan. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan Ya. membedakan apa itu tujuan, apa itu pengertian, apa itu landasan teori, apa itu latar belakang dan lain-lainnya. Kita bisa membedakan apa itu. Jadi kita nggak mungkin membuat kesalahan karena kita sudah memahami. Itu pendapatnya. Oke, terima kasih. Fiona, ada Najwa, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Cukup ya? Baik, kita sudah refleksi, sudah kesimpulan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, nanti ketua kelompoknya boleh hasilnya diserahkan kepada saya ya. Untuk saya nilai ya. Baik. Oke. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, baik. Tadi kalian sudah mengumpulkan hasil diskusinya kepada saya ya. Ini sudah saya lihat dan sebagian besar permasalahan yang saya berikan di FKPD ini sudah terjawab ya. Jadi di sini sudah kalian jawab, ada strukturnya, ada bahasannya ya. Nah, oke. Tinggal nanti yang perlu di kepala yang ke depan adalah tulisannya mungkin agak dirapikan sedikit ya Kak ya, Bang ya. Jadi kolom-kolomnya mungkin bisa dirapikan supaya lebih mudah dibaca gitu ya. Baik. Dari pengamatan saya selama diskusi ya, ada kelompok yang aktif, ada kelompok yang sedang, ya, ada kelompok yang kalau tidak aktif tidak juga, tapi antara aktif dan sedang. Karena kalau tidak aktif tidak jadi ini ya. Oke, jadi kelompok yang aktifnya jatuh kepada kelompok siapa kira-kira? Teraktif kedua. Sedang.
kegiatan berikutnya harus lebih aktif. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Bapak sudah memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah aktif. Ya, Bapak akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari selanjutnya. Ya. Nah, di EKPD tadi itu ada EKPD keterampilan. Kegiatan kalian berkelompok di luar jam pembelajaran ini, ya, silakan dibaca perintah itu. Di situ kalau tidak salah saya memerintahkan kalian mencari teks laporan percobaan di Google, ya, di internet. Silakan cari sesuai dengan perintahnya di situ. Itu akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Paham ya? Pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pidato persuasi. Ya, jadi sambil kalian mengerjakan LKPD keterampilan, juga boleh mencari referensi di internet, banyak materinya, di YouTube banyak materinya, silakan dipelajari. Akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Di pelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kita sudah menutup pembelajaran dengan doa tadi oleh ketua kelas, ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa setelah pulang nanti tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian tetap aktif, tetap tertib berlalu lintas supaya selamat sampai di rumah, ya. Bapak akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikut. Ya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.